Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Afriani Rambe. Saya akan menjelaskan apa itu serat optik dan sistem komunikasi seluler. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu serat optik. Serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari bahan kaca atau plastik yang sangat halus, kemudian berdiameter 120 mikrometer dan lebih kecil dari selayan rambut, dan dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Transmisi ini bisa dilakukan dengan kecepatan tinggi karena sistem kerjanya menggunakan pembiasan cahaya. Karena memiliki kecepatan yang tinggi, fiber optik banyak digunakan sebagai saluran komunikasi. Yang kedua yaitu jenis-jenis kabel fiber optik. Fiber optik mode tunggal atau single mode. Jenis kabel fiber optik ini memiliki transmisi tunggal, jadi hanya bisa mentransmisikan cahaya melalui satu inti dalam satu waktu. Fiber optik mode tunggal ini memiliki kabel berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 9 mikrometer. Biasanya kabel ini digunakan untuk menyebarkan cahaya dari sinar inframerah yang memiliki gelombang cahaya sepanjang 1300 hingga 1500 nanometer. Kemudian fiber optik mode multi atau multimode. Fiber optik ini memiliki inti yang lebih besar dengan ukuran kurang lebih 625 mikrometer. Ukurannya yang lebih besar membuat fiber optik mode multi bisa mentransmisikan banyak cahaya dalam satu waktu atau secara bersamaan. Karena kapasitasnya yang besar, dan jenis kabel ini sering digunakan untuk tujuan komersil untuk mengakomodasi pengguna yang jumlahnya juga banyak. Berbeda dengan fiber optik mode tunggal, jenis kabel ini bisa mengirimkan sinar inframerah dengan panjang gelombang 850 sampai 1300 nanometer. Ini adalah gambar multimode. Ini yang tadi multimode, ini adalah single mode. Apa sih sebenarnya fungsi fiber optik itu? Fungsi fiber optik itu untuk menghubungkan antar komputer dalam satu jaringan komputer, yang mana fungsi fiber optik sama dengan kabel pada umumnya. Namun dengan satu keistimewaan, yaitu fiber optik bisa memberikan akses maupun transfer data dengan kecepatan yang tinggi. Serat optik juga terbukti lebih resisten dan tahan terhadap gangguan elektromagnetik, semisal gangguan cuaca dan semacamnya. Karena fiber optik sama sekali tidak mengandung arus listrik. Meskipun lebih mahal, namun penggunaan kabel ini sangat dipertimbangkan karena sekarang internet tidak akan terganggu oleh cuaca, yang mana menguntungkan pelanggan maupun perusahaan. Selanjutnya itu komponen-komponen fiber optik. Yang pertama adalah core atau bagian inti, yang mana bagian inti ini terbuat dari bahan kaca dengan ukuran yang sangat kecil, yaitu berdiameter 2 mikrometer hingga 50 mikrometer fiber optik, maka semakin baik pula performanya. Selanjutnya itu cladding. Cladding ini adalah bagian pelindung yang menyelimuti inti, yang biasanya berukuran mulai dari 5 mikrometer hingga 250 mikrometer. Komponen yang terbuat dari silikon ini berfungsi untuk melindungi core dan pemandu gelombang cahaya. Yang ketiga itu adalah coating. Bagian ini adalah mantel yang terbuat dari serat optik, berbeda dari cladding dan core. Coating terbuat dari plastik dan berfungsi sebagai lapisan pelindung yang melindungi inti, dan cladding dari lengkungan atau kelembaman udara pada kabel. Yang terakhir yaitu bagian stretch member atau outer jacket. Bagian ini adalah bagian terluar dari fiber optik yang berfungsi untuk melindungi 3 lapisan terdalam dari gangguan fisik secara langsung. Adapun kerja pada fiber optik ini yaitu jika kabel biasa menggunakan arus listrik untuk menyebarkan data, maka fiber optik menggunakan aliran cahaya. Aliran cahaya yang digunakan tersebut adalah hasil konversi dari aliran listrik, jadi tidak akan terganggu oleh gangguan elektromagnetik sama sekali. Selanjutnya, fiber optik memanfaatkan serat kaca demi mendapatkan refleksi cahaya yang tinggi, sehingga semua data bisa disebarkan atau ditransmisikan dengan percepatan optimal. Refleksi tersebut berasal dari cahaya yang berada pada serat kaca dengan sudut rendah.
Pada prosesnya, efisiensi fiber optik dipengaruhi oleh kemurnian bahannya. Semakin murni gelasnya, maka penyerapan cahaya juga semakin sedikit. Karena sedikit, maka pantulan atau refleksi cahaya yang didapatkan akan tinggi, sehingga transmisi data juga akan berkecepatan tinggi. Kelebihan fiber optik yang pertama memiliki kecepatan transmisi data yang super cepat yang mencapai 1 GB per detik. Yang kedua, bisa mentransmisikan data dalam radius yang jauh tanpa membutuhkan penguat sinyal. Yang ketiga, tahan terhadap cuaca, baik cuaca panas maupun cuaca dingin. Yang keempat, itu tahan terhadap karat karena terbuat dari kaca dan plastik, tidak terbuat dari bahan besi. Yang kelima, yaitu berukuran kecil dan fleksibel. Yang keenam, tidak terganggu gelombang elektromagnetik atau seperti gelombang radio karena menggunakan cahaya sebagai media transmisi. Yang ketujuh, tidak ada risiko konsleting listrik karena kabel tidak mengandung listrik. Yang kedelapan, itu tingkat keamanan tinggi karena tidak ada distorsi, jikapun ada cuman sedikit. Biaya instalasi yang mahal. Yang kedua, membutuhkan sumber cahaya yang kuat. Yang ketiga, kabel harus dipasang di jalur berkelok demi memaksimalkan kecepatan dan kelancaran penyebaran cahaya. Demikian penjelasan saya mengenai fiber optik, lebih dan kurang saya